disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Disimpan. Dunia berubah semakin cepat, tapi jangan sampai perubahan itu mengasingkan kita dari segala bentuk perkembangan. Terlebih perkembangan teknologi, handphone, laptop, atau perangkat digital lain jangan hanya dimanfaatkan untuk nge-game, WA, atau sekedar nonton YouTube. Masih banyak ruang untuk kita berselancar di sana, selami lebih dalam dan lebih jauh. Tapi ingat, jangan hoax, jangan pornografi, jangan persekusi, jangan ada penipuan atau konten-konten negatif lainnya. Agar otak dan hati kita tidak dikotori hal-hal tidak bermanfaat di ruang maya. Ayo ikuti gerakan literasi digital. Dasar dan kreativitas kita akan diasah kencang di sana. Kami ikut ya. Profesor Rabi.
Baik, terima kasih banyak atas kata sambutannya dari Bapak Presiden dan juga Bapak Gubernur Jawa Tengah yang sangat luar biasa sekali. Baik, kalau berbicara tentang literasi digital, itu biasanya dengan 4 pilar, yaitu digital skill, digital culture, digital savvy, dan juga digital ethics. Nah, bagaimana tema kita pada siang hari ini, yaitu privacy dan keamanan di dunia digital, dibahas berdasarkan 4 pilar tersebut. Nah, jadi rekan-rekan sekalian silahkan simak materi ini dengan baik karena akan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jadi kita mulai untuk pemaparan pertama. Ini dari Bapak Rahmat Afian Pranowo dari Kaizen Room, dari yang akan membahas dari sisi digital skill. Selamat siang Bapak Rahmat. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, baik. Saya mau mengingatkan kepada Bapak, kalau waktu pemaparannya ini selama 25 menit, dan mohon izin di 5 menit terakhir saya akan menginformasikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Iya, Mbak. Selamat siang menjelang sore, Mbak Ayu. Alhamdulillah. Ya. Amin. Semangat muda, semangat berkarya. Ya. Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam hormat saya kepada pemateri sebelum saya, ada Mas Rahmat. Selamat berjumpa kembali. Kemarin kita berjumpa, kemudian Mas Rian dan Mas Sigit. Saya terakhir ya untuk digital etika berdigital. Bisa ditampilkan slide saya. Digital etik ini mungkin perlu Anda ketahui, adik-adik ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bahwa digital etik ini membentuk kemampuan atau kesadaran atau berdigital dengan sadar diri terhadap digital. Artinya bahwa ruang digital ini menjadi satu percontohan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar untuk sadar diri terhadap lingkungan digital, sadar diri terhadap teman-teman yang ada digital, dan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan digital yang ada. Kira-kira itu kesadaran digital atau etik berdigital. Ada data menarik yang dipaparkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat JIII. Itu pengguna internet di Indonesia itu naik 8,9% per tahun. Data ini juga menunjukkan bahwa ada sekitar 73,3% penduduk Indonesia adalah pengguna internet yang aktif. Jadi kalau kita presentasikan bahwa 26 berapa itu hanya tersisa. Jadi yang 73% penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Ini dahsyat, ini luar biasa. Ini adalah jumlah yang fantastik bagi sebuah negara. Bahkan Indonesia termasuk dari 3 besar pengguna internet
di dunia. Ini menyatakan bahwa ini apakah menjadi satu proses kemajuan bagi suatu negara atau justru akan kemudian menghancurkan bagi suatu negara. Nanti kita paparkan bersama-sama tadi apa yang dikatakan sudah, bahwa internet digital adalah sebuah alat. Ibarat alat itu seperti pisau yang kemudian ketika tidak digunakan dengan baik maka akan menghujam pada dirinya sendiri. Tapi digunakan dengan baik, digunakan untuk alat-alat dapur, digunakan untuk mengiris sesuatu yang bermanfaat, maka pisau tersebut seenggaknya ini menjadi sesuatu atau alat yang bermanfaat. Berdasarkan itu kemudian penggunaan internet ini ada 95,4% itu digunakan dengan alat internet yaitu handphone atau smartphone. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan digital ini bukan hanya untuk di perangkat-perangkat lunak yang seperti laptop dan sebagainya, tapi juga karena banyaknya pengguna digital smartphone yang sangat dahsyat dan sangat besar sekali di Indonesia. Bisa next. Ini adalah satu data yang kemudian kita ketahui bersama-sama. Kemudian APJI itu juga mencatat banyaknya dilakukan pengguna internet di Indonesia adalah berinteraksi dengan 29,3% itu dengan aplikasi chatting, baik WA, baik SMS, baik BBM. Mungkin BBM dulu itu kita mengenal yang namanya BBM ya kan, tuker pin dan sebagainya, barcode dan sebagainya. Dengan kita bisa mengetahui nomor saja, kita bisa juga mengetahui tentang WA-nya. 29,3% internet itu digunakan untuk aplikasi chatting. 24,7%-nya itu digunakan untuk media sosial. Cukup besar menurut saya. Kepentingan chatting juga kepentingan media sosial itu juga cukup besar. Artinya bahwa penggunaan itu bisa Facebook, bisa Instagram, kemudian bisa, meskipun media-media sosial juga ada perangkat chattingnya ya, ada inboxnya lah kira-kira begitu. Sehingga 29,3% dan 24,7% untuk media sosial dan aplikasi chatting yang lainnya. Sisanya itu adalah untuk layanan-layanan yang lain, misalnya perbankan, m-banking, mengakses hiburan. Adik-adik kalau jenuh dan habis belajar pasti akan nonton YouTube yang disenangi dan sebagainya. Mudah-mudahan nonton YouTube-nya yang tidak keluar dari etika nonton YouTube, tidak keluar dari norma-norma nonton YouTube. Apa itu? Sesuatu yang baik dan bermanfaat tontonannya. Tontonan yang bisa dibuat untuk tuntunan, kira-kira begitu. Kemudian jualan daring ya, beberapa hari ini mencengangkan bahwa penjualan online itu merebak luar biasa sekali. Dan yang anehnya adalah semuanya penggeraknya adalah ibu-ibu dan sebagainya. Ini belanja daring termasuk layanan informasi barang atau jasa, misalnya kemudian kita bayar listrik dan sebagainya. Kita sudah bukan langsung ke konter listrik, bukan langsung untuk kita ke PLN, kita langsung taktik-taktik saja kita bisa bayar listrik. Saya juga menggunakan itu dengan kemudahan, ya agak sedikit murah lah untuk kemudian menggunakan m-banking untuk pembayaran listrik dan sebagainya. Kemudian layanan informasi pekerjaan, transportasi daring, kita lihat misalnya ada Gojek dan sebagainya. Game, e-commerce, layanan informasi pendidikan dan layanan informasi kesehatan. Ini adalah salah satu data di mana penggunaan internet ini digunakan oleh Indonesia ini 29,3% untuk aplikasi chatting, 24,7% media sosial, dan sisanya itu ada belanja daring dan sebagainya.
Oke, ini adalah bagian dari penggunaan masyarakat Indonesia terhadap salah satu kemudahan-kemudahan yang ada di dalam digital atau internet. Bisa next? Bisa next? Oke, termasuk itu kenaikan-kenaikan yang ada, kenaikan penggunaan, kenaikan dari beberapa aplikasi ke aplikasi tersebut juga termasuk berdampak pada kenaikan tentang pembelanjaan atau penjualan. Nah, kenapa saya ambil kenaikan penjualan dan pembelanjaan? Itu karena apa? Karena bagian dari pembelanjaan atau pembelian itu juga kadangkala menggunakan data-data privasi dan keamanan yang bisa kita lakukan. Maka dari itu berkesadaran etika untuk menggunakan internet itu, menggunakan media digital itu menjadi penting, apalagi dalam kategori kita menggunakan satu platform-platform yang ada. Misalnya kemudian ada marketplace dan sebagainya. Ini data menggambarkan tentang bagaimana pembelian itu digunakan. Misalnya ada 93% itu masyarakatnya membeli produk atau mencari produk dengan men-searching, ya. Saya pengen beli gitar misalnya, saya pengen beli makanan misalnya, itu di-searching dan sebagainya. Kemudian salah satu 90% itu menggunakan alat pembelanjaan dan sebagainya. Oke, next saja. Next. Ini adalah salah satu contoh itu. Nah, sadar akan privasi dan keamanan dalam dunia digital sangat penting. Tadi misalnya sadar tentang bagaimana ketika kita belanja itu juga penting untuk kita lakukan dan sebagainya. Dan pastinya menjadi penting bahwa ketika kita punya kesadaran beradaptasi, kesadaran untuk berinteraksi terhadap teman-teman kita di media sosial, itu akan lebih bisa kita kita bangun etikanya. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Sigit misalnya tadi mengatakan bahwa di Indonesia itu punya satu etika bergaul yang baik. Kita punya saling tolong menolong, gotong royong, ya. Kita saling memberi, kemudian tempo soliro. Kita juga kadang-kala tidak pengen menyakiti hati. Itu keadaan Indonesia yang punya satu kemampuan interaksi atau budaya yang baik di dunia nyata. Seharusnya itu akan menjadi satu kebiasaan juga di dunia maya. Nah, ini menjadi penting. Saya sih masih optimis bahwa ketika kita berkesadaran akan pentingnya keamanan dan dunia digital terhadap diri kita, maka etika juga bisa dibangun sedemikian rupa. Oke. Penelitian ini dilakukan oleh Donna dan Revilia dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa dia meneliti tentang 26 meneliti di generasi milenial dengan rentang usia 26 sampai 33 tahun, dan penelitian itu dilakukan oleh kaum pekerja baik dalam pemerintah maupun swasta, dan mayoritas sudah menggunakan media sosial yang ada. Mungkin adik-adik baru 5 tahun, baru 7 tahun, tapi ini penelitian ini dilakukan dari 10 tahun orang yang sudah menggunakan media digital, menunjukkan bahwa 36,4% ya responden menggunakan kata sandi yang sama untuk akun media sosial yang berbeda. Jadi misalnya sampean, adik-adik, bapak ibu semuanya menggunakan misalnya Instagram dengan Facebook misalnya, itu menggunakan kebanyakan menggunakan kata sandi yang sama. Saya kira praktisnya adalah biar kita gampang mengingat, kira-kira berbeda dan sebagainya.
Kalau berbeda itu harus kita catat dan sebagainya. Tapi di dalam penelitian itu 3,6% responden menggunakan kata sandi yang sama untuk akun media sosial yang berbeda. 27,3% menggunakan nama pengguna yang sama untuk akun media sosial yang berbeda. 18,2% selalu menggunakan kata ingat saya pada fitur kata sandi, dan tidak satupun pengguna sosial memperbarui kata sandi mereka secara teratur. Tidak memperbarui kata sandi secara teratur ini menjadi sesuatu juga kelemahan kita. Untuk apa? Untuk kemudian gampang disadap, untuk kemudian gampang diretas, untuk kemudian gampang disalahgunakan. Saya sekitar 4 kali atau 5 kali di inbox oleh salah satu pejabat di sini, misalnya ketua DPR. Kok ketua DPR misalnya ini ya, kok minta uang inbox saya? Ternyata barang saya cek itu kemudian ternyata Facebooknya lagi diretas. Saya juga punya teman minta ditransfer dan sebagainya, itu ternyata saya cek ternyata diretas. Padahal waktu saya cek di Facebooknya asli, bukan akun yang berbeda dengan nama yang sama, bukan, tapi akun yang sama. Akhirnya kemudian apa? Karena apa? Tidak memperbaharui kata sandi dengan teratur. Itu yang kadang-kadang menjadi kelemahan kita, malesnya kita untuk kemudian memperbaharui. Kan bisa kan untuk memperbaharui. Saya kadang-kadang tanya kepada teman-teman, sampai sudah memperbarui kata sandi berapa kali? Belum pernah, padahal sudah menggunakan sekitar 5 tahun Facebook dan sebagainya. Ini juga termasuk bagian dari kelemahan kita. Dalam hal sikap misalnya, kita temukan ada 45,5% pengguna media sosial itu juga sangat peduli terhadap keamanan informasi. Ini menjadi penting. Ini salah satu data sebagian saja. Tapi juga mungkin ada kelemahan-kelemahan yang lain, dan menggunakan semua fitur keamanan seperti password dan enkripsi. Password dan enkripsi menjadi penting tetap. Artinya ada beberapa hal yang kita lakukan. Kadang-kadang juga kita harus menggunakan bukan hanya password, tapi juga ada misalnya di m-banking kita ada yang namanya sidik jari ya, cleanser lah, kira-kira begitu. Sehingga apa? Kita tetap aman bermedia sosial, privasi kita juga terjaga. Tadi misalnya kemudian kita diretas Facebooknya, inbox kita dibaca. Ya kalau inbox kita masih tidak mengandung sebuah privasi yang sangat dalam sekali, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada hal-hal privasi yang bisa diakses dan sebagainya, ini juga berbahaya. Nah, termasuk apa? 18,2% kurang peduli terhadap keamanan informasi. Nah, ini menjadi penting, peduli terhadap keamanan informasi ketika menggunakan media sosial pada perangkat mobile mereka sendiri, dan 9,1% khawatir media sosial akan diretas dan digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Ini 9,1% saya kira sangat minim sekali. Mudah-mudahan di dalam literasi digital ini yang sangat masif sekali, kemampuan digital kita itu banyak dan kita bisa saling memahami satu sama lain. Oke, selanjutnya next. Oke, untuk kemudian kita tahu bagaimana menerapkan digital etik yang baik, etika berdigital, maka kita harus tahu bagaimana karakter media sosial kita itu seperti apa sih. Media sosial kita itu memiliki 5 karakter. Pertama apa? Karakter terbuka, ya. Media sosial kita bisa orang lain sangat bisa mengaksesnya. Tadi misalnya ketika kita mengunggah foto, maka apa yang kita unggah langsung bisa diakses oleh orang lain. Tadi apa yang dikatakan Pak Sigit, bahwa kita tidak bisa langsung menutup, kecuali itu tadi mungkin ada privasi, ada kan public privasi. Kalau kemudian postingannya publik, maka apa yang kita unggah itu sangat bisa diakses, disimpan dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus berhati-hati sekali dalam mengupload, memberikan satu informasi atau
apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian halaman memiliki profil pengguna, memiliki halaman profil pengguna. Itu kalau ada kepoin ya beberapa, ini apa sih, orang ini siapa sih dan sebagainya. Itu pasti kemudian membuka halaman profil pengguna. Kemudian user generasi konten. Kontennya itu ada ada bekasnya, ada tanggalnya. Apa yang Anda posting itu berbekas pada tanggal berapa dan sebagainya. Kemudian di dalam karakteristik media sosial, tanda waktu di setiap unggahan. Tanda waktu itu tadi, tanda waktunya adalah bagaimana kita mengupload yang ada, terus kemudian tanda waktu yang ada. Kemudian interaksi dengan pengguna lain. Nah, 5 ini bagaimana berinteraksi dengan pengguna lain ini harus kita bangun secara etis, harus kita bangun secara etika. Bagaimana? Harus disesuaikan dengan kehidupan nyata kita. Betul, replikat yang ada, kenyataan yang ada di dunia nyata kita harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Kadang-kala tadi keberbedaan antara dunia nyata kita bisa saling ramah sekali dengan orang lain, tapi ketika kemudian di media sosial itu ternyata kita punya 1-2 muka, 2 sifat. Itu nggak bisa. Karena apa? Media sosial juga bagian dari media nyata kita. Karakteristik kita adalah bisa dibaca di media sosial yang ada. Itu adalah bagian 5 karakteristik media sosial. Salah satunya yang terpenting adalah bagaimana kita berinteraksi dengan pengguna lain. Next. Oke, next teman-teman. Oke, nah ini yang perlu seringkali banyak dilupakan oleh beberapa pengguna media, termasuk etika membuat akun. Bagaimana sih kita punya panduan atau etika atau pedoman kita untuk membuat akun secara etis, kira-kira begitu. Karena apa? Akun adalah identitas kita, akun adalah gambaran pribadi kita. Maka melalui akun berarti kita menghadirkan diri di ruang digital. Oleh karena itu penting memperhatikan hal ini. Berikut dengan tips membuat akun yang etis. Pertama, ya, halo, ya, 2 slide lagi nanti, 2 slide lagi. Oke. 1, gunakan identitas yang asli. Yang kedua, apabila kita menggunakan foto profil, maka foto profil pribadi kita yang asli. Ya, menuliskan deskripsi diri dengan baik dan benar, termasuk deskripsi dengan baik dan benar tidak mengandung pornografi dan sara. Ya, foto profil kita yang sopan, kemudian yang santun dan sebagainya. Kemudian kenali fitur-fitur di platform media sosial yang kita tuju, termasuk bagaimana kita mendeskripsikan diri kita. Kan ada tuh di di YouTube, kemudian di Facebook kita dan sebagainya. Sehingga etika membuat akun ini menjadi etika kita mengeksplorasi diri kita. Oke, next. Kayaknya ini terakhir ini kayaknya. Next, Mbak. Next. Terakhir ini. Oke. Bagaimana sih kita bisa membuat privasi dan keamanan yang ada? Misalnya nih, kalau kita mau mengunggah yang ada, kita harus punya 3 pertanyaan. Pertama, 1, haruskah kita meminta izin kepada pihak-pihak yang akan dicatut namanya? Kalau memang kemudian atau gambar atau kita izin dulu, barangkali kemudian tidak berkenan. Misalnya kok fotonya lagi jelek-jeleknya misalnya, kemudian kita upload juga, kemudian kita kita menyakiti, kira-kira begitu. Sehingga ketika kita upload, izin ya, kita upload ya foto ini ya. Kalau iya boleh, silakan upload. Kemudian termasuk melihat hasil karya kita. Kadang-kala hasil karya kita baik misalnya, tapi kemudian bagi orang lain tidak baik. Menurut kita itu tidak mengandung sara dan sebagainya, tapi menurut orang lain mengandung sara. Maka perhatikan 1 pertanyaan ini, apakah yang kita lakukan, apa yang kita upload adalah baik bagi orang lain. Kemudian menjaga perasaan ketika kemudian namanya dicatut dan sebagainya. Next.
Oke, sebelumnya ini yang penting. Salah satu etika kemudian kita bisa bercakap selama media. Apa? Kita membangun kecerdasan kognitif untuk memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital, tadi sudah dipaparkan oleh 3 narasumber dan sebagainya, untuk kemudian kita memahami betul apa bermedia digital secara etik, secara kultur dan sebagainya. Kedua, keamanan digital kita bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri. Keamanan digital juga merupakan perlindungan perangkat digital, media digital lainnya agar sistem keamanan digital yang ada di rumah kita maupun rumah orang lain dan rumah-rumah di sekitar kita aman. Rumah itu kita analogikakan dengan satu perangkat media digital kita, perangkat lunak, perangkat keras dan sebagainya. Ketiga, kecakapan keamanan digital yang bersifat konatif dan behavioral yang merupakan langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Misalnya saja melalui memastikan menggunakan sandi yang kuat dan memperbarui secara berkala. Itu saja siang hari ini dan terima kasih untuk waktunya. Next. Finish, saatnya bijak dan cerdas menggunakan digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan riset mereka ataupun penulisan skripsi ataupun tesis, Kak. Nah, di samping itu juga saya ada 2 aktivitas penting lainnya. Yang pertama, sebagai student juga, sebagai salah satu mahasiswa S3 yang minggu depan akan melaksanakan ujian tertutup di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga 2 hari lagi akan menjadi delegasi dari Indonesia untuk mempresentasikan berkaitan dengan Smart City, Village, and Regions bersama dengan teman-teman yang ada di seluruh universitas di seluruh dunia. Dan tema kita pada hari ini sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan apa yang sedang saya gelutin, Kak. Tapi bedanya mungkin saya fokusnya pada pembangunan wilayah yang berbasis pada ICT, Information Technology, dan juga bagaimana cara memanfaatkan digitalisasi itu sendiri terhadap pembangunan kota, wilayah maupun daerah. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi walaupun PPKM, tapi masih banyak aktivitas-aktivitas yang masih bisa kita lakukan dengan memanfaatkan media digital. Luar biasa sekali, Kak. Nah, tadi juga semoga lancar ya, Kak. Tadi baik, kan kita juga lagi ngebahas nih, Kak, temanya itu nanti tentang privacy dan keamanan di dunia digital. Nah, tadi juga Kak Endi sempat menyebutkan kalau Kak Endi juga hampir bersinggungan dengan apa yang Kak Endi sedang jalankan gitu ya. Nah, pendapat Kak Endi sendiri nih, gimana sih privacy dan keamanan di dunia digital ini seberapa penting sih menurut Kak Endi? Oke, sebenarnya privacy dan keamanan digital itu sangat penting sekali apabila kita sadar akan keberadaan digitalisasi itu, Kak Ayu. Karena kadang kita merasa lengah dengan banyak keamanan itu sendiri. Akhirnya kita memilih keywords, kita memilih password yang memang merupakan sebaik-baiknya untuk keamanan di dunia digital itu sendiri. Nah, makanya di sini saya mengajak pada teman-teman semua yang memang saat ini berkecimpung dan sudah menjadi teman kita, teman dekat kita, dunia digital dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk keep protect our security, especially in social media, especially how to use the benefit of the technology. Bahwasanya keamanan itu sangat penting karena kita tahu apabila rekam jejak digital itu tidak akan mudah sekali hilangnya, jejak digital itu akan terkenang selamanya, makanya kita harus menjaga keamanan itu sebaik-baiknya. Seperti itu. Dan keamanan digital ini sangat penting gitu ya, Kak. Apalagi Kak Endi tak bilang kita tuh harus sadar dengan adanya yang salah satunya rekam jejak digital tersebut gitu ya, Kak. Nah, dari pengalaman Kak Endi sendiri nih, kan sekarang tuh sosial media pasti sehari-hari pasti menggunakan sosial media. Apa yang harus mereka punyai gitu, biar mereka ini juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang makin cakap digital tentunya. Oke, teman-teman semua,
generasi muda Indonesia saat ini kita sedang berada pada suatu era disrupsi ya teman-teman, era yang membawa kita untuk siap dalam menghadapi situasi dan kondisi. Salah satu di antaranya ialah pandemi dan untuk melek yang namanya teknologi. Contoh seperti yang KI bilang tadi, mungkin 2 tahun yang lalu kita belum familiar dengan yang namanya Zoom, tetapi saat ini Zoom sudah menjadi platform kita untuk mendapatkan berbagai Niati untuk Pak Samsul Palang. Pertanyaannya, menurut Bapak, buruknya pemahaman etika dalam dunia digital saat ini, apakah dari ketidaksiapan kita dalam menerima perkembangan teknologi dan langkah preventif dan represif apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir hal ini? Oke. Ya, terima kasih tadi Mbak Nadine ya soal apakah kemudian kita belum siap atau enggak. Saya kira kita dalam proses transisi ya, di mana memang kita lagi dalam rangka untuk dalam rangka untuk menerima perubahan-perubahan ada, perubahan termasuk perubahan transformasi digital yang ada. Perubahan-perubahan itu juga termasuk bagaimana perubahan sosial yang ada, perubahan media sosial yang ada. Mungkin benar juga ketika kemudian kita dianggap belum bisa beradaptasi. Makanya kemudian saya kira penting ngomong soal literasi digital ini. Ini bagian dari bagaimana kita beradaptasi dengan digital, dengan norma-norma digital yang ada, dengan etika-etika berdigital yang ada. Sehingga apa? Sehingga kita masih optimis pada hal-hal tertentu di tahun misalnya angka keemasan Indonesia tahun 2045 kita memang sudah siap untuk kemudian menerima digital yang ada. Ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, upload media sosial yang nggak penting, berbau pornografi, pornoaksi itu mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan bangunan etika yang ada. Bangunan etika apa? Bangunan di mana kita punya satu basis pergaulan, basis kehidupan yang begitu etis. Kita menerima banyak legasi atau warisan-warisan budaya yang luar biasa sehingga bisa kita terapkan di media sosial. Bagaimana sih langkah preventifnya? Saya kira tadi langkah preventifnya adalah bagaimana kita cerdas dalam bermedia digital, ya. Itu tadi misalnya langkah-langkahnya bagaimana kita sadar secara kognitif ya, pemahaman tentang digital yang ada. Bagaimana tadi sih sebetulnya udah dipaparin oleh pemateri terakhir tadi, bahwa ketika kita sudah cerdas bermedia digital maka sebetulnya kita bisa lebih paham dan kita bisa lebih memanfaatkan media digital yang ada, sehingga langkah penjagaan atau preventifnya terhadap satu hal-hal buruk terhadap kita terhadap media digital ini menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi kita lakukan. Keamanan, privasi yang harusnya kita lakukan sedemikian rupa, sedemikian penting, kita tidak bisa dilakukan. Kecerdasan digital itu adalah salah satu kunci di mana kita bisa menggunakan digital yang ada. Sadar terhadap literasi digital ini menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan, sehingga perubahan transformasi dari media konvensional ke media digital ini sudah bisa kita lalui bersama-sama, sehingga kita bisa menjaga keamanan kita terhadap data-data diri kita bisa bergaul di media sosial yang ada, berinteraksi secara etis yang ada di media sosial digital kita. Itu sih Mbak moderator jawaban dari sekilas saya tentang itu, dan terima kasih. Dan saya inilah minta doanya juga tadi soal proses disertasi yang mudah-mudahan bisa cepat untuk untuk tertutupnya, kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, siap. Rekan-rekan tenang aja, tetap ada pertanyaan terpilih yang akan dihubungi oleh admin. Nah, selamat ya buat rekan-rekan yang terpilih pertanyaannya, dan kita bisa jajan deh jadinya ya.
Baik, sudah saatnya di penghujung acara. Luar biasa sekali ya, kita pada siang hari hingga sore hari ini tadi sudah ada sesi pemaparan dari para narasumber yang luar biasa sekali, terus juga ada sesi sharing-sharing sama KOL, dan juga ada sesi tanya jawab. Terima kasih, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat, Bapak Sigit, Bapak Rian, Bapak Samsul tadi atas pemaparan yang luar biasa, dan juga saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Andy tadi atas sharing-sharingnya. Semoga apa yang diberikan, ilmu dan sharingnya ini bisa bermanfaat untuk semua rekan-rekan yang ada di sini. Biar semuanya ini semakin positif dan semakin cerdas dalam memaksimalkan ruang digital agar bisa terus berinteraksi dan berkolaborasi. Boleh beri tepuk tangan virtualnya rekan-rekan semuanya? Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mau mengingatkan untuk seluruh peserta, silakan follow Instagram @siberkreasi dan juga @siberkreasi.jateng.dy. Silakan juga foto dan posting keseruan webinar kali ini. Tuliskan juga apa sih yang didapat, ilmu apa yang didapat, dan gunakan hashtag makin cakap digital. Karena nanti akan ada 5 postingan yang menarik dan juga yang paling positif yang mendapatkan digital money sekitar Rp100.000. Dan saya juga mau mengingatkan untuk rekan-rekan, silakan download aplikasi Siberkreasi karena nanti akan ada info-info menarik dan juga info-info kelas selanjutnya yang bisa rekan-rekan dapatkan. Dan juga jangan lupa untuk mendownload e-sertifikat yang linknya nanti akan ada di kolom komentar, dan tokennya bisa didapatkan ke email rekan-rekan semuanya. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi kita dari siang sampai menjelang sore ini kita sudah membahas tentang privacy dan keamanan di dunia digital. Rekan-rekan semuanya, privacy dan keamanan di dunia digital ini sangat penting, sehingga kita perlu yang namanya sadar beretika digital dan juga cerdas dalam menggunakan media sosial. Ingat, apa yang kita lakukan di dunia maya tidak harus sama dengan apa yang kita lakukan di dunia nyata. Seperti itu ya. Jadi terus tebarkan hal-hal baik, hal-hal positif gitu ya. Jangan menebarkan hal-hal yang kurang atau negatif seperti itu, biar kita semua makin bisa menjadi pribadi yang positif juga tentunya, seperti itu. Baik, saya udah di ujung acara. Saya Ayu Perwari mohon undur diri. Saya mau mengucapkan terima kasih pada narasumber dan semua rekan-rekan yang sudah hadir di webinar kali ini. Saya juga mau mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menemani selama acara. Dan sampai jumpa di kelas program literasi digital 2001 lainnya, makin cakap digital. Bye semuanya, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di kelas selanjutnya.